Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau berkenan membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, jadikanlah kami hamba-hamba yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Oleh karena itu kami mengucap syukur bersama ke-11 pasangan suami istri yang pagi ini merayakan persembahan ulang tahun perkawinan mereka. Berkenanlah Engkau semakin menguduskan mereka dan semakin menjadikan mereka sakramen di tengah kaum beriman dan seluruh marga masyarakat. Berkatilah dan lindungilah mereka senantiasa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Malam pembebasan telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai dan menjadi berbesar hati. Maka inilah yang menjadi harapan umat-Mu, yakni keselamatan orang benar dan kebinasaan para musuh. Sebab dengan satu tindakan yang sama, Engkau telah menghukum para lawan dan serentak memuliakan kami setelah kami Kau panggil kepadamu. Diam-diam, anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban, dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci akan sama-sama ambil bagian, baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dan dalam pada itu, mereka sudah mulai mendengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Demikianlah sabda Tuhan. Harapanku pada
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya. berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Anak Manusia akan datang. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang,
Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melepaskan diri, membebaskan diri dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, mulai dari banyak bentuknya, mulai dari keluarga, masa depan, kesehatan, anak-anak, ekonomi, banyak hal. Seolah-olah hidup saya dan para saudara ini lari dari satu ketakutan, satu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang lain. Coba Bapak Ibu bisa tanyakan pada diri sendiri, apakah benar kita tidak punya ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran dalam hidup di dunia ini? Apakah benar kita tidak punya? Apakah pernah dalam suatu periode begitu, entah seminggu, entah setahun, entah sebulan, kita pernah merasa tidak punya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran sekecil apapun? Berapa lama? Kalaupun pernah. Kalaupun sekarang ditanya, apakah sebenarnya yang paling Bapak Ibu takutkan, khawatirkan, cemaskan hari ini, hari-hari ini? Bapak Ibu dan para saudara, dari dalam ikatan hidup yang diikat oleh ketakutan, kecemasan terus menerus dari hari ke hari ini, Tuhan Yesus mengajak saya dan para saudara untuk menemukan makna hidup sebagai murid-muridnya. Tadi Tuhan Yesus menegaskan, jangan takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan oleh ngengat. Kelihatannya kata-kata Tuhan Yesus ini ngawang-ngawang, abstrak, absurd, bahkan tidak jelas. Namun sebenarnya Bapak Ibu dan para saudara sangat realistik. Ada beberapa kalimat dan kata yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, janganlah takut karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa Tuhan Yesus mengajak para muridnya, kawanan yang kecil ini tidak takut karena Bapa telah memberi kerajaannya. Kerajaan Bapa itu apa? Kerajaan Bapa itu adalah hidup yang kekal, keselamatan jiwaku dan keselamatan jiwa Anda. Maka jangan takut, saya dan para saudara telah diberi rahmat hidup kekal, hidup abadi, hidup yang mengatasi pergulatan tidak karu-karuan di dunia ini. Kerajaan Bapa itulah tujuan perjuangan hidup kita di dunia ini dengan segala macam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, tujuannya itu hidup kekal, keselamatan jiwa. Pasti ada yang komentar, abstrak itu jauh sekali dari hidup. Enggak, besok saya dan para saudara bisa mati loh. Besok pagi, nanti malam, sangat realistik. Keselamatan jiwa saya dan para saudara ini sangat realistik. Anugerah itu diberikan oleh Bapa meskipun kita kawanan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, jualah segala milikmu
dan berilah sedekah. Kalau mendengar kata milik, apa yang kita bayangkan? Ketika kita mendengar kata milik, seringkali yang terbayang adalah harta benda. Yang menonjol adalah harta benda, rumah, mobil. Padahal kita bisa memiliki kepandaian, kita bisa memiliki keterampilan, kita bisa memiliki kemurahan hati, belas kasih, senyum pagi ini. Bisa kita memiliki. Kemauan untuk berbelas kasih. Bisa kita memiliki. Keramahan, waktu, dan masih banyak lagi. Tapi apakah benar itu milikku? Toh kalau saya dan para saudara meninggal dunia, semua ditinggalkan. Tidak ada satupun yang dibawa. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan milik, sebenarnya menunjuk pada segala sesuatu yang sementara, yang mudah hilang, yang mudah rusak. Kalau Tuhan Yesus menyebut itu milik, itu yang kedua. Yang ketiga, satu kata, juallah. Apa itu menjual? Apapun bentuknya dan modelnya, menjual itu berarti menukar sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Apapun. Orang yang menjual pasti yang dicari adalah untung, pasti. Bahwa pada akhirnya rugi itu lain soal. Tetapi motifnya orang menjual pasti untung. Oleh karena itu Bapak Ibu dan para saudara, jualah segala milikmu. Maka Tuhan Yesus mengajak, tukarlah segala sesuatu yang sementara. Karena milik itu yang sementara, agar mendapat untung. Bagaimana transaksi jual ini? Segala milik. Milik itu berhubungan dengan yang sementara. Sedangkan menjual adalah menukar untuk mendapat untung. Yang keempat, berilah sedekah. Sedekah itu apa? Pemberian dengan tulus dari sebagian yang kita miliki. Yang namanya memberi, ya tidak untung, tidak pernah untung, malah rugi, kehilangan, berkurang. Kalau memberi itu untung, itu namanya hanya seolah-olah saja, ketoke saja memberi, tapi sebetulnya menjual. Yang namanya memberi selalu rugi, bukan untung. Maka yang kelima Bapak Ibu menjadi menarik ketika semua itu dirangkai. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Jualah semua yang sementara untuk mendapat keuntungan yang abadi. Dan berilah, rugilah juga untuk mendapat keuntungan yang abadi. Oleh karena itu kemudian dilanjutkan. Buatlah pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati oleh pencuri dan dirusakkan oleh ngengat. Sangat jelas Bapak Ibu dan para saudara, kalaupun saya dan para saudara mencari untung, kalaupun saya dan para saudara menderita rugi, semuanya itu untuk pundi-pundi yang tidak akan rusak, tidak akan habis, tidak dapat dicuri. Atau dengan sederhana dapat dikatakan, kalaupun saya dan Bapak Ibu untung menukar segala yang hidup di dunia ini yang sementara dengan yang abadi, untung ataupun rugi, semua demi yang abadi. Semua demi yang abadi, semua demi keselamatan jiwa yang kekal. Maka yang terakhir, sabda Tuhan Yesus yang secara sederhana dapat dikatakan, lakukanlah segala sesuatu demi yang abadi. Jangan sebatas yang sementara saja, yang dapat hilang, rusak, dan hancur, dan ditinggalkan ketika saya dan para saudara mati. Maka menjadi sangat jelas hubungan antara, jangan takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan. Bapamu memberi kepadamu keabadian, keselamatan jiwa. Tujuan hidup adalah keselamatan jiwa yang kekal. Maka lakukanlah segala sesuatu
baik kamu mencari untung menukar yang sementara dengan yang abadi, maupun menderita lugi, bersedekah, memberi, lakukanlah semua itu demi keselamatan jiwa yang kekal. Dengan demikian, Tuhan Yesus mengajak saya dan para saudara untuk menyadari apapun yang kita miliki, yang sementara ini, harta milik, waktu, tenaga, kemampuan, keahlian, kesetiaan, keramahan, kemurahan hati, semuanya sementara yang kita miliki. Kita jual, kita tukar dengan memperoleh untung yang abadi. Bukan hanya sebatas untung yang sementara. Jika mendapat untung yang sementara sekalipun berlimpah, mencari pujian, mencari tumpukan harta yang tidak pernah habis, mencari harga diri, semua itu akan hilang, tidak akan untung. Dan kalau kita rugi, saya dan para saudara rugi dengan bersedekah, kehilangan memberi sedekah, itu pun supaya dilakukan demi yang abadi. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara, kita kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana selama ini kita berhadapan dengan hal-hal yang sementara dan tujuan hidup kita keselamatan jiwa. Benarkah kita berani menukar yang sementara ini untuk memperoleh keselamatan jiwa, ketulusan, keramahan, sebagian harta milik, kebaikan hati untuk memperoleh yang abadi? Atau sebaliknya, yang abadi justru kita korbankan untuk memperoleh yang sementara? Untuk mengejar yang sementara kita berbuat dosa. Yang mana yang lebih banyak kita lakukan? Benarkah hidup kita ini terarah pada yang abadi? Atau terlalu banyak kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran yang menutupi yang abadi itu?